boleh berhimpun di satu titik-titik dekat sekolah, silakan hanya menurunkan dan mengambil putra-putrinya ketika pulang. Ini nanti gambarannya ketika new normal Bapak Ibu, anak-anak wajib membawa tumbler, tempat minum sendiri, bekal dari rumah karena sekolah tidak menyediakan catering atau kantin kita tutup sementara sampai kondisi benar-benar aman. Ada hand sanitizer yang kecil di kertasnya, ada tisu basah, memakai masker dan pakai face shield. Nah, untuk hand sanitizer, sekolah juga tetap menyediakan di beberapa titik yang ada di area sekolah, tetapi alangkah baiknya anak-anak membawa untuk apa? Ketika di jalan, ketika di perjalanan menuju sekolah atau kembali sekolah, mungkin mereka membutuhkan hand sanitizer ini. Ini yang dikenakan anak-anak ketika nanti new normal itu diberlakukan. Sarana prasarana yang sudah kami siapkan Bapak Ibu, yang pertama mengembangkan laman LMS karena ini menjadi satu platform penting bagi pembelajaran secara online bagi putra-putri kita selama pembelajaran online. Kemudian kami juga menambahkan wastafel di area bawah lantai 1, lantai 2 sekolah di beberapa titik sudut agar menghindari kerumunan jika separuh dari anak-anak itu masuk ke sekolah dari 2 jenjang. Kemudian penyediaan masker kain, kami tetap menyediakan masker kain, disediakan bagi mungkin ada anak-anak yang lupa memakai masker ketika berangkat dari rumah, atau memang karena satu dan lain hal masker itu harus diganti, misalnya basah atau sudah memang lebih dari 4 jam, maka harus diganti maskernya. Kemudian sekolah juga berupaya memberikan tambahan makanan sehat ketika anak-anak datang ke sekolah 1 minggu sekali itu. Ada pembatas meja untuk tenaga administrasi dan TU sehingga orang tua yang berkonsultasi pada sekolah itu tetap aman tanpa mengurangi kualitas komunikasi. Kemudian kami sediakan aromaterapi di ruang kelas dengan harapan bisa memberikan aroma yang melegakan pernapasan anak-anak di kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi bahwa kondisi saat ini memerlukan kerja barengan istilahnya nggih. Jadi perlu kerjasama, perlu gotong royong antara orang tua, siswa dan masyarakat terutama sekolah. Bagaimana harus menyiapkan apa-apa yang wajib disediakan, apa-apa yang memang sepatutnya dilakukan. Demikian juga dengan orang tua atau keluarga juga mensupport apa-apa yang sudah dilakukan sekolah dan mendampingi putra-putrinya ketika di rumah. Jadi sekali lagi untuk bulan Juli itu kita secara online, sedangkan untuk bulan berikutnya yang kita belum bisa tentukan karena tergantung beberapa pihak terkait baik itu gugus Covid daerah maupun dinas kabupaten, maka kami akan tetap melakukan online dulu. Jika memang harus membuka sekolah, maka seperti yang saya sampaikan tadi, blended learning 1 hari di sekolah selama 4 jam, selebihnya online. Ketika online nanti ada pertemuan tatap muka virtual, minimal guru dengan siswa itu mengadakan kelas virtual 2 kali dalam 1 minggu. Di sela-selanya di luar LMS, Bapak Ibu guru akan mendampingi putra-putri semuanya, siswa SD Muhammad mungkin antara guru, siswa, dan orang tua. Dari saya cukup demikian paparannya, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi bersama. Bapak Ibu, saya kembalikan pada moderator Pak Saiful. Terima kasih Bu Eni atas paparannya. Jadi itu persiapan dari SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo Bapak Ibu dalam menghadapi new normal ini. Monggo mungkin ada yang bertanya bisa raise hand atau juga bisa chat. Kemudian kami informasikan juga Bapak Ibu bahwa kegiatan ini juga bisa dilihat live di YouTube sekolah, Instagram maupun Facebook. Dari chat sudah masuk. Yang dari chat dulu mungkin bisa. Baik, di chat ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mekanisme pengantaran dan penjemputan bagaimana ketika anak datang dari
datang dari pintu gerbang sampai ke pintu kelas apakah ada yang mengawal, begitu juga ketika pulang. Ketika di pintu gerbang yang mengawal guru piket dan Pas Satpam, guru akan menjemput anak-anak dan memastikan anak-anak di depan itu masuk ke kelas dengan melakukan protokol kesehatan mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, kemudian cuci tangan, berwudu sampai ke kelas. Seperti itu, Bapak. Itu ada yang bertugas juga guru. Kemudian usul kalau memungkinkan bulan berikutnya blended learning. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa sekolah itu memprioritaskan keselamatan anak-anak. Kalau toh harus melakukan tatap muka, kami tetap melihat dan mengevaluasi dulu bagaimana kondisi di Sidoarjo. Dan itu pun akan kami koordinasikan dan kami sepakati dengan para orang tua. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagi yang datang ke sekolah, itu menggunakan atau menyerahkan surat izin untuk mengikuti datang ke sekolah. Artinya, kalau yang tidak menginginkan, ya tidak apa-apa. Tapi bukan berarti dia tidak belajar. Anak-anak tetap belajar dari rumah melalui pembelajaran online atau pembelajaran tugas terstruktur yang diberikan oleh guru, kemudian dikirimkan hasilnya melalui baik pengumpulan manual maupun secara online. Nanti pembelajaran secara online dan pengumpulan tugas secara online ada di LMS yang sedang dikembangkan SD Muhammadiyah 1. Gitu. Ada mungkin Ibu Umi bisa present Bu Umi. Ini Pak ada satu lagi. Halo. Iya, ini suaminya Bumi, papanya Jabal Giano. Iya Bapak, monggo. Jadi begini Pak, yang mau saya tanyakan, jadi dalam infeksi COVID-19 itu ada yang namanya masa inkubasi Pak, yaitu antara hari kedua sampai hari ke-14, di mana seseorang yang terpapar COVID-19 itu apabila dia terkena, dia tidak langsung menunjukkan gejala demam. Nah, bisa dikatakan tanpa gejala, gitu, OTG, orang tanpa gejala. Nah, apabila kita berandai-andai nih Pak, nauzubillah gitu ya, kita berandai-andai, ada salah satu karena siswa kan tidak 24 jam ada di kelas. Selain di kelas kan, selain di sekolah kan dia juga di rumah, yang kita tidak tahu pengawasannya bagaimana, kontrolnya bagaimana, gitu ya. Anggaplah kita berandai ada anak yang terpapar, sementara dia belum menunjukkan gejala. Otomatis dari hasil dari hasil uji termometer suhu, dia belum naik. Suhunya masih normal. Itu yang saya takutkan juga waktu saya praktek. Saya kan kebetulan dokter ya. Jadi saat dia terpapar, dia terkena, kemudian dia masuk sekolah. Dia masuk sekolah, kemudian dia berada dalam satu ruangan dengan siswa yang lain yang sehat. Itu masih tetap mempunyai resiko. Apabila ruangan tersebut ber-AC, anak tersebut juga, namanya anak-anak, kita tidak bisa ngontrol dia teriak-teriak, apalagi dia pakai masker, otomatis dia berbicara dengan temannya pasti lebih keras. Itu pasti, dan paparan dropletnya itu lebih besar ya daripada yang diem ataupun cuma berbicara. Nah, apabila itu berpotensi menularkan ke siswa yang lain yang sehat satu ruangan, bisa kita ambil contoh beberapa case di awal pada peserta seminar dengan satu ruangan dengan seseorang yang terkena, walaupun orang itu belum menimbulkan gejala, tapi setelah itu ada beberapa yang dinyatakan positif. Nah, gitu ya. Kemudian lagi, apabila adalah salah satu anak tersebut tiba-tiba mengalami gejala yang ditakutkan, itu gejala corona, otomatis semua siswa yang ada di situ, termasuk gurunya, harus dilakukan tes, rapid test. Itu harus, aturannya kan memang seperti itu. Jadi saya minta penjelasan tentang protokol seperti apa. Kalau cuma masker kain, yang saya tahu sebagai tenaga medis, masker kain itu adanya hanya di Indonesia, Pak. Karena diameter dari kain itu
butuh diteliti lebih ulang besar mana antara besar virus COVID-19, SARS-2 ini dengan diameter masker yang dipakai. Nah, apakah pihak sekolah sudah pernah meneliti tentang itu, apakah masker kain itu aman dipakai untuk kondisi wabah pandemi ini. Sementara satu itu dulu yang saya tanyakan, nantinya kalau saya belum mendapatkan jawabannya itu mungkin ada pertanyaan lanjutan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin bisa kita jelaskan tentang protokol ketika anak-anak masuk ya, bagaimana dengan anak-anak yang OTG. Kemungkinan besar kita tidak tahu itu Bu Eni. Monggo Bu Eni. Baik Pak, sekali lagi yang perlu kami tekankan, kami baru membuka sekolah itu jika kondisi Sidoarjo benar-benar aman Pak. Kami tidak mau mengambil resiko. Artinya pembelajaran online itu menjadi tetap pilihan pertama. Demikian. Makanya tadi saya sampaikan, ketika blended learning pun itu harus dengan persetujuan orang tua. Artinya kalau orang tua dan sekolah masih melihat, kita evaluasi ternyata kita memang belum layak, Sidoarjo belum layak untuk bertatap muka, meskipun pihak dinas menyatakan ini harus masuk, kami memilih tetap tetap online begitu Pak. Jadi blended learning itu kita lakukan ketika kondisi benar-benar aman, dinyatakan aman untuk anak-anak. Sedangkan masker yang kami sediakan, Bapak, itu hanya sebagai prepare saja jika ada yang harus diganti. Tapi kewajiban membawa masker atau memilihkan masker buat putra-putrinya adalah tanggung jawab orang tua. Sekolah hanya menyediakan untuk prepare jika ada yang harus diganti begitu. Dan lama belajar itu selama 4 jam di sekolah. Kemudian sebenarnya alternatif yang kita gunakan Bapak itu seperti ini. Jadi mangsa inkubasi itu 14 hari sehingga kelas 1, kelas 2 itu kita masukkan 2 mingguan, Pak. Itu nanti lebih detail kalau kita benar-benar sudah akan mempraktikkan pembelajaran blended gitu. Tetapi ini masih usulan atau wacana dari pusat. Kami belum mau mengikuti yang harus masuk per bulan Juli ini. Kami memilih Juli masih online, Pak. Karena untuk menentukan sekolah itu boleh dibuka, sekali lagi menunggu dari gugus COVID dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi tidak serta-merta sekolah bisa dengan mudah membuka, Pak. Jadi ada pemeriksaan sekolah ini bagaimana sarana prasarananya, sudah memenuhi apa tidak, kemudian apakah benar-benar daerahnya dinyatakan hijau atau tidak. Jadi kami untuk membuka secara tatap muka pun harus hati-hati begitu. Sekali lagi alternatif yang kita tawarkan seperti dari survei yang dipilih Bapak Ibu adalah online untuk sementara. Begitu Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu, saya kira jelas. Mungkin ada lagi yang resen? Belum ada, mungkin kita bisa lihat dari chatnya Ibu nih. Ya, ada ini menanyakan sistem online-nya nanti bagaimana gitu ya. Bapak Ibu untuk sistem online nanti setelah webinar ini menjelang masuk nanti akan ada kelas perjenjang di mana sekolah akan pemakaian, pengenalan dan penggunaan LMS dari sekolah. Saat ini akan saya tunjukkan sebentar seperti apa LMS yang akan digunakan anak-anak nanti ketika di sekolah, di pembelajaran online, mohon maaf. Oke, ini sudah masuk tadi. Saya keluar dulu. Oke, saya jadi guru ya. Sebentar saya logout dulu Bapak Ibu. Nah, jadi ini platform tampilan LMS Muhida Belajar yang akan digunakan anak-anak sebagai media belajar secara daring atau secara online Bapak Ibu. Di sini nanti anak-anak bisa masuk ke laman LMS ini menggunakan nomor induk siswa dan menggunakan nomor belakang dari
kartu MSC. Nah, kartu yang biasanya dipakai anak-anak untuk presensi itu. Nah, mudah-mudahan masih tersimpan dengan baik ya Bapak Ibu kartunya anak-anak, karena itu nanti akan digunakan untuk pembelajaran online. Jadi nanti anak-anak itu login menggunakan nomornya. Saya akan coba login pakai nomor saya. Nah, setelah masuk di sini, nanti akan disediakan kelas virtual masing-masing jenjang, Bapak Ibu. Ada kelas 1 sampai kelas 6, ada latihan soal ismuba juga ada. Saya akan menuju yang sudah dibuka. Masuk di kelas 1 kebetulan yang sudah ada. Nah, ini ketika anak-anak diajak belajar dalam satu kelas virtual, misalnya Bapak Ibu, ini kebetulan pembelajaran kelas 1 tema 5, anak-anak dan orang tua akan mengetahui dan diberi informasi tentang apa yang akan dipelajari. Kemudian dari sini guru akan mengajak anak-anak dulu untuk berdiskusi, menyepakati, berdialog. Itu kenapa ya? Ada partisipan mungkin ada yang ini, Pak. Nah, dari sini kita akan mengajak anak-anak untuk berdialog secara virtual melalui laman web meeting Bapak Ibu. Nah, di sini ada materi-materi belajar yang bisa diakses meskipun misalnya orang tua tidak bisa mendampingi pagi hari, misalnya bisanya malam, ini bisa diakses kapanpun sesuai waktu yang dimiliki anak-anak dan orang tua. Tetapi guru tetap memandu kelas ketika jam 7 sampai jam 11. Dari sini saya akan membuka kelas web meeting dengan siswa. Bentar saya praktikan. Di sini ada open meeting, saya sebagai guru. Mohon maaf, sebagai siswa. Iya. Jadi memang harus menunggu dulu Bapak Ibu, disinilah proses belajar, beradaptasi anak-anak terhadap kompetensi-kompetensi yang relevan Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran nanti tidak bersifat textbook, sehingga kita tidak lagi khusus untuk kondisi awal ini, kita menunda membeli buku karena kita menyesuaikan KD-KD yang disederhanakan tanpa menghilangi esensi belajar. Nah, di sini nanti ada partisipan jumlah murid yang sudah masuk, Pak, di sini. Ini ditunjukkan. Ada murid-muridnya dan setiap murid akan ada wajahnya di sini. Nah, di sini tempat berinteraksi antara guru dan siswa, siswa dan siswa secara virtual. Nah, guru yang mengampu kelas ini membagikan materi belajarnya di sini, Pak, yang ada gambar kucing ini, kebetulan Pak gurunya suka kucing kali ya. Nah, di sini ini ada interaksi dua arah antara siswa dan guru. Ketika misalnya siswanya ingin menyampaikan pesan secara chat juga bisa di sini, misalnya bagaimana perbedaan di sini ada interaktif secara chat, ada interaktif secara komunikasi Bapak Ibu. Ini kelas awal guru mengguiden siswa-siswi di kelasnya. Jadi satu kelas ini tidak bisa dimasuki siswa kelas lain. Jadi kalau kelas Abu Bakar berarti kelas Abu Bakar, 5 Abu Bakar, 6 Abu Bakar, ya 6 Abu Bakar dengan wali kelasnya. Dengan siswa yang bisa muncul wajahnya di layar, materi di share gurunya. Setelah dari sini, guru akan mengajak anak-anak pindah ke laman yang lain. Jadi sudah live, kemudian berpindah ke materi berikutnya di laman lainnya. Jadi itu gambaran sederhana Bapak Ibu untuk pengenalan LMS awal saja. Nanti akan ada penjelasan lebih detail tentang pemanfaatan LMS ini yang sedang dikembangkan untuk menyiapkan pembelajaran secara online. Dan LMS ini bisa diakses baik melalui PC, melalui laptop, ataupun melalui Android begitu.
Ini sekadar penjelasan tentang LMS yang kita siapkan. Kemudian batas waktu jamnya bagaimana? Batas waktu jamnya untuk kalau yang pembelajaran virtual tatap muka virtual tentu ada batas waktu ya Bu ya. Kita memahami tingkat ketahanan anak-anak ketika harus belajar secara online begitu. Nah, untuk kelas virtualnya sendiri bisa jadi 30 menit begitu. Tapi kemudian anak-anak ketika mengerjakan pembelajaran secara mandiri dari modul atau materi atau LKPD yang di-upload di sini, kemudian dikerjakan, nanti hari berikutnya atau 2 hari berikutnya guru akan mengajak kembali masuk di LMS. Dan siswa bisa upload pekerjaannya itu sudah ada kesepakatan di kelas Bapak Ibu. Jadi kalau saya yang pernah ampu itu saya beri waktu sampai jam 11 malam anak-anak bisa mengupload tugasnya. Baru dia bisa masuk ke kelas berikutnya ketika tugas itu selesai. Sehingga ada batasan waktu kapan anak-anak harus menyelesaikan untuk melatih keterampilannya juga tanpa harus mengurangi fleksibilitas waktu. Jadi dia bisa mengerjakan kapanpun, deadline-nya malam jam 11. Tapi kalau diharapkan ya jam 11 Bu, nanti Bapak Ibu gurunya nggak bisa tidur dan menyiapkan materi berikutnya begitu. Nanti itu ada kesepakatan antara wali kelas, siswa dan orang tua. Karena kami juga memperhitungkan bagaimana kalau orang tuanya itu bekerja tidak bisa mendampingi, tapi untuk anak kelas atas insya Allah pemanfaatan gawe itu lebih cepat gitu, apalagi hal-hal baru. Ini menjadi satu tantangan bagi anak-anak, kesempatan bagi kita sekolah dan orang tua memberikan eh, pencapaian kompetensi yang relevan. Anak-anak itu sudah terbiasa Bapak Ibu dengan gawai. Hal-hal seperti ini ketika mereka diberitahu atau diajak sekali saja masuk LMS, insya Allah akan lebih cepat memahami daripada saya yang orang dewasa misalnya. Karena saya yakin benar bahwa anak-anak itu pembelajar sejati. Mereka tidak takut salah, mau tutul-tutul kemana, mereka bisa tahu dan cepat belajar. Dari salah itu mereka bisa mengambil makna bahwa ini tadi yang terjadi, apa yang harus saya lakukan. Nah, ini motivasi internal untuk belajar jadi tumbuh sehingga mereka menjadi individu-individu yang mempunyai jiwa merdeka belajar, harus melakukan apa, harus belajarnya jam berapa. Dan nah, ini satu momen yang luar biasa bagi anak-anak agar mereka terampil beradaptasi pada kondisi apapun. Mungkin saja yang agak khawatir memang orang tua sih, khawatir. Nah, tetapi saya yakin anak-anak dengan support orang tua akan bisa beradaptasi. Jadi alternatif-alternatif ini kami sediakan Bapak Ibu sekali lagi agar dalam kondisi apapun anak-anak bisa belajar dan mempunyai pengalaman belajar yang bermakna. Begitu Bapak Ibu. Mohon doa restunya, mudah-mudahan LMS ini bisa berjalan dengan baik, bisa membantu memfasilitasi anak-anak belajar secara online begitu. Yep. Mungkin ada yang rasa masih? Ya, monggo silakan. Oh ya, baik. Bagaimana jadwalnya? Tadi sudah saya share-kan ya. Jadi begini Bapak. Senin benar. Tadi di sini. Nah, di sini Bapak. Jadi jadwal belajar ini kalau memang benar-benar kondisi aman untuk siswa. Sekali lagi, kalau kondisi aman untuk siswa. Jadi Senin Selasa itu setengah dari kelas 5, setengah dari kelas 6. Kenapa kami lakukan begitu? Jumlah guru masing-masing jenjang ada 6 orang. Satu kelas hanya berisi 15. Maka anak-anak itu harus diampu oleh wali kelasnya. Sehingga agar anak-anak yang ada di kelas itu bisa terlayani oleh wali kelas,
dalam satu kelas kita bagi 2, ada yang hari Senin, kalau yang hari Senin masuk berarti Selasa dia belajar online. Kalau hari Selasa masuk berarti dia Seninnya belajar online, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk jam belajarnya jam 7 sampai jam 11 begitu. Kalaupun ada separuh atau 50% dari jumlah siswa kelas 5 yang masuk, 50% dari jumlah siswa kelas 6 yang masuk, kita tetap membagi area Bapak Ibu. Misalnya di gedung belakang, itu lantai 1 kita gunakan untuk kelas 5 sebanyak 6 kelas dengan satu kelas itu 15 anak. Sedangkan kelas 6 yang juga 50% yang masuk, itu satu kelas 15 anak kita letakkan di gedung depan lantai 2. Sehingga upaya untuk anak-anak tidak bertemu atau tidak berkerumun dalam jumlah banyak itu bisa terwujud begitu. Jadi kami tata sedemikian rupa, itu pun sekali lagi kalau kondisi Sidoarjo dinyatakan benar-benar aman untuk bisa tatap muka. Gitu. Itu Pak untuk jadwal. Ada lagi Pak? Ada yang resen? Yang Vivo dulu itu. Monggo Ibu yang Vivo. Di unmute dulu. Bentar, ini ada pertanyaan mungkin baru bergabung. Sekali lagi untuk bulan Juli, Bapak Ibu, kami tidak melakukan blended ya. Jadi Juli ini kami melakukan online. Blended itu adalah jika gugus COVID Sidoarjo menyatakan Sidoarjo hijau atau sekolah itu layak, tetapi sekali lagi untuk anak-anak yang memang mau ikut blended harus ada izin dari orang tua. Kalau misalnya orang tuanya itu dengan kesadaran diri sendiri mengerti bahwa dirinya atau anaknya itu sebaiknya tidak masuk sekolah, itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Makanya kami butuhkan surat pernyataan untuk diizinkan ke sekolah. Kalau yang tidak, ya tidak apa-apa. Dan jangan khawatir, apakah kalau anak saya tidak masuk secara tatap muka, kemudian bagaimana dengan nilai-nilainya? Sekali lagi Bapak Ibu, anak kita tidak diukur dengan angka-angka. Anak kita itu lebih disiapkan pada keterampilan yang relevan, apalagi dalam kondisi seperti ini. Kami pun akan menyederhanakan kurikulum karena targetnya bukan menyelesaikan buku atau menyelesaikan kurikulum, tapi kita memilah lagi KD-KD yang relevan yang bisa kita ajarkan. Makanya kita nanti menggunakan LKPD. LKPD itu lembar kegiatan siswa peserta didik yang disusun oleh guru-guru sendiri yang diupload melalui laman LMS, begitu Bapak Ibu. Ada satu Ibu Ani. Iya Pak. Nah, monggo Bapak. Pak Rafiq. Muhammad Rafiq Pak. Nggih, Bapak Muhammad. Bisa di-unmute dulu Bapak Muhammad Rafiq. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kebetulan saya anak saya Asilan Faisal Habibah, kelas 5 naik ke kelas 6. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rencana ke depan yang ingin menerapkan pola new transisi new normal. Mungkin menurut saya, pandangan saya, karena posisi sekarang Sidoarjo itu masih relatif merah, dan kebetulan saya juga termasuk di gugus tugas Kabupaten Sidoarjo. Alangkah baiknya untuk sekolah bisa terus mengupdate, Bu. Terus mengupdate kondisi perkembangan yang ada di Sidoarjo, termasuk juga komunikasi dengan teman-teman di Dignas, sehingga kegiatan nantinya yang akan dilakukan oleh sekolah khususnya Muhammadiyah bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua semuanya. Karena satu sisi memang kita sebagai orang tua sangat khawatir kalau nantinya memang benar-benar diberlakukan seperti yang disampaikan oleh Bu Eni tadi. Nantinya kalau misalkan kita terapkan pola masuk 50%, ya kita tidak mengharapkan terjadi apa-apa. Cuma kalau menurut saya itu tadi Bu, kita terus memantau perkembangan, dan usulan saya terkait dengan forum semacam ini kalau bisa lebih diintensifkan atau
lebih sering diadakan supaya komunikasi antara sekolah dengan orang tua itu selalu selalu terjalin, karena memang kita lah seringkali komunikasinya hanya lewat lewat masing-masing wali kelas yang ada di kelasnya masing-masing. Mungkin sementara itu Bu Eni, makasih banyak atas acara ini, dan semoga acara ini terus dilakukan secara lebih intens dan berkelanjutan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas usul-usulnya Bapak. Mungkin bisa ditanggapi Bu Ani. Baik, terima kasih sekali Pak. Alhamdulillah kami jadi punya informasi bahwa ada wali siswa kami yang bertugas di gugus COVID Sidoarjo yang kami sangat butuh sekali untuk update-update informasi. Mohon berkenan nanti jika sekolah membutuhkan konsultasi terkait kondisi COVID untuk memantau perkembangan di Sidoarjo, berkenan gitu Bapak, gitu. Alhamdulillah kita bisa ketemu gitu Pak ya. Kemana-kemana kita harus berkonsultasi. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa blended learning itu ketika sekolah membuka, meskipun kami sudah mempersiapkan semuanya, tapi tetap akan kami buka jika kondisi Sidoarjo benar-benar aman untuk anak, karena sekali lagi prioritas utama kami adalah keselamatan anak-anak. Demikian. Kemudian ini, tidak usah diacak dulu kelasnya. Mungkin bisa dijelaskan juga. Enggak, ini hampir semua orang tua tidak ingin anaknya diacak begitu ya Bu ya. Bukan anaknya diacak kelasnya, enggak, kelasnya diacak. Bu, Pak, saya tanya dulu nih. Kira-kira melatih keterampilan anak-anak beradaptasi, melatih keterampilan anak-anak menerima orang lain yang berbeda, penting tidak Bu, Pak? Kalau dalam kondisi seperti ini, di saat-saat berbasis empati begini, pembelajaran berbasis empati, tidak kita tangkap dengan baik, eman menurut saya. Justru di sini peran guru, peran orang tua, menguatkan emosi anak, mendampingi bagaimana anak memanajemen emosinya, agar tidak penuh drama ketika harus diacak kelasnya. Justru anak-anak kita kenalkan bahwa nanti kamu akan bertemu teman-teman yang baru, bahwa nanti kamu akan bertemu dengan guru yang baru, dan insya Allah guru-guru di sini baik semua Bapak Ibu. Insya Allah begitu sih. Kalau memang ada yang kurang di sana sini, ya mohon disampaikan, kita akan terus perbaiki. Tetapi justru di situ ada proses belajar anak, bagaimana di saat-saat atau momen-momen yang memang harus ada proses pembelajaran itu dilakukan. Karena sesungguhnya belajar itu tidak hanya sekadar pengetahuan, hitung-hitungan, atau membaca, tetapi beradaptasi, membangun empati, membangun kebersamaan, ada kepedulian, itu yang justru harus kita bantu juga di proses belajar itu. Jadi untuk anak-anak yang kelasnya kelas 3 sampai kelas 6, itu memang kita ganti Bu kelasnya begitu. Tapi insya Allah saya yakin anak-anak itu lebih cepat beradaptasi daripada orang dewasa gitu. Dan harus ada kepercayaan dari orang dewasa bahwa anak-anak kita itu perlu diberikan stimulasi agar bertumbuh dengan baik, baik secara psikologisnya maupun secara sosialnya begitu Bu. Oke. Mungkin ada lagi Bu Ani, satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Bagaimana LMS? Untuk LMS, BTK juga nanti masuk di LMS Bapak Ibu. Jadi kita berupaya memaksimalkan pemanfaatan LMS. Tentu saja tidak menutup kemungkinan menggunakan yang lain. Tetapi metode mengajar nanti yang akan berubah. Metode mengajar nanti tentu bersifat klasikal, kemudian bersifat murojaah gitu. Pak Saiful mungkin lebih bisa menjelaskan tentang metode BTK daripada saya, Pak. Ya, jadi nanti Allah BTK tetap masuk ke LMS Bapak Ibu. Kalau biasanya satu guru memegang sampai 20 siswa, ini mungkin nanti satu guru itu di dalam satu kelas itu Bapak Ibu. Kemudian nanti pembelajarannya lebih banyak memang klasikal, kemudian tapi tidak memungkinkan juga bahwa nanti anak-anak bisa store secara live.
langsung dikoreksi oleh Bapak Ibu guru BTQ. Seperti tadi dijelaskan oleh Bu Eni, nanti setoran tetap, murojaah tetap. Mungkin kalau kita tidak bisa melayani semuanya secara individual, jadi Bapak Ibu seperti biasanya mengirimkan suara ya, kemudian nanti guru BTQ akan mengkomentari kurangnya di sini, kurangnya di sini. Kemudian guru BTQ bisa memberikan contoh yang benar pada tempat-tempat yang salah itu terutama. Insya Allah nanti seperti itu. Tetapi ya mohon maaf karena ini keadaan khusus, pertemuannya ya berkurang Bapak Ibu. Ya. Sedangkan BTQ keterampilan membaca Al-Quran itu harus memang sering-sering diulang dibaca. Untuk itu kerjasama Bapak Ibu di rumah juga perlu ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bu Eni. Oke, baik. Jadi pemanfaatan LMS ini Bapak Ibu tentu diawali dengan web meeting dulu. Jadi pembelajaran interaktif antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa itu melalui web meeting di laman LMS. Nah harapannya mudah-mudahan kita dimudahkan dan Allah akan memudahkan dan memampukan kita semua agar bisa membersamai putra-putri kita belajar secara online dengan kebiasaan yang baru. Karena bagaimanapun anak-anak harus siap menerima kondisi baru, kebiasaan baru, bagaimana beradaptasi dengan hal-hal baru. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan dimudahkan, support dari orang tua sangat kami butuhkan. Kami berupaya semaksimal mungkin kalau toh ada celah kanan kiri, itu memang satu proses dan proses itulah yang sebenarnya bermakna ada proses pembelajaran baik bagi orang tua maupun bagi siswa maupun bagi guru dan sekolah selaku manajemen. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita bergandeng tangan bersama-sama mewujudkan pembelajaran yang bermakna dalam kondisi apapun. Orientasi kita adalah bagaimana keberkahan ilmu anak-anak itu bisa terwujud, bagaimana ilmu yang bermanfaat itu benar-benar berdampak pada lingkungan sekitar. Semuanya bermula dari keikhlasan kita, kepercayaan kita antara guru dan siswa, antara orang tua dan guru, tentu menjadi satu pemantik secara emosional, secara apa istilahnya itu frekuensi ilahiyah, adanya keterkaitan hati antara orang tua, siswa dan guru, keikhlasan tiga pihak ini akan benar-benar berdampak pada keberkahan ilmu yang anak-anak peroleh. Saya kira itu, mudah-mudahan dimudahkan, mohon support dari Bapak Ibu semuanya. Oke, saya kira pertemuan kita hari ini kita cukupkan sekian Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa hal yang belum sampai tersampaikan, bisa nanti bertanya ke wali kelasnya. Nanti biasanya wali kelas juga akan menyampaikan ke kita apabila wali kelas tersebut kurang bisa menjelaskan. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita akhiri kegiatan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami sebagai moderator mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Ini ada yang miss mungkin ya, mungkin baru bergabung, saya luruskan dulu. Mohon maaf Bapak Ibu. Untuk yang orang tua menyediakan sumber belajar sendiri itu kalau homeschooling Bapak Ibu dan SD Muhammadiyah 1 tidak memilih opsi itu karena di hasil survei dan melihat kemampuan sekolah dan regulasi yang berjalan di Sidoarjo itu tidak memungkinkan homeschooling. Jadi kalau pertanyaan kan orang tua harus menyediakan sendiri materi dan sumber belajar itu untuk yang homeschooling. Tapi sekali lagi SD Muhammadiyah 1 menerapkan online begitu. Terus materi nanti akan kami bagikan melalui wali kelasnya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang mungkin terlambat bergabung dengan kami bisa lihat di YouTube SD Muhida, Facebook juga, Instagram juga. Monggo dilihat, bisa dilihat di situ. Mungkin dari awal sampai akhir ada yang lupa, monggo dibuka lagi. Sekali lagi dari kami mohon maaf kurang lebihnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di pematang ku tatap bulan, langit cerah cemerlang bertabur penuh bintang, riangkan hati insan. Di pematang ku menerawang tentang sebutir harapan yang telah ku tanam di tanah kelahiran. Butir padi kemasan tersapu angin melambai, seakan membawa pesan tentang arti kesetiaan akan sebuah kerja panjang. Jalannya semakin terbentang, membawa cahaya terang, membangun desa ku tersayang. Hayu batin orang kumpul sarerea, perhatikan cekanan kawasan, lestarikan kerana jengin jaga. Di pematang ku tatap bulan, langit cerah cemerlang bertabur penuh bintang, riangkan hati insan. Di pematang ku menerawang tentang sebutir harapan yang telah ku tanam di tanah kelahiran. Butir padi kemasan tersapu angin melambai, seakan membawa pesan tentang arti kesetiaan akan sebuah kerja panjang. Jalannya semakin terbentang, membawa cahaya terang, membangun desa ku tersayang, membawa cahaya terang, membangun desa ku tersayang. Lumayan lah, alhamdulillah. Ya, aku tanam di tanah kelahiran, butir padi kemasan tersapu angin melambai, seakan membawa pesan tentang arti kesetiaan akan sebuah kerja panjang. Jalannya semakin terbentang,